kita berkumpul untuk saling belajar dan mendukung tentang hal penting, yaitu percaya diri. Nah, di sini ada kertas motivasi yang bertulisan, kamu berharga, berani gagal, dan juga berani sukses. Jadi, sebelumnya itu untuk memudahkan kita untuk saling mengenal dan juga berinteraksi satu sama lain, jadi kita perkenalan diri dulu ya. Jadi mulai dari ibu sendiri, perkenalkan, nama ibu Lina di sini sebagai guru BK atau konselor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, saya di sini sebagai peserta didik. Dan saya Zaidul Sagirin, saya juga sebagai peserta didik. Nama saya Dewi Septi Mulyani, di sini juga sebagai peserta didik. Saya Norma Tutumisa, saya di sini sebagai peserta didik. Dan saya Nadia Safi, saya sebagai peserta didik. Ya baik, jadi sudah perkenalan ya, jadi sudah tahu antara satu sama lain. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi siapa yang ingin memimpin doa? Saya dapat mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jadi perkumpulan kita hari ini yaitu tentang layanan bimbingan konseling kelompok. Nah, jadi teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu layanan bimbingan konseling kelompok? Belum. Jadi, layanan konseling kelompok ini adalah sesuatu bentuk layanan konseling yang dilakukan dalam kelompok kecil. Biasanya terdiri dari beberapa orang yang memiliki masalah atau kebutuhan yang sama. Jadi tujuannya untuk menyelesaikan dan juga membantu setiap murid untuk menyelesaikan dan juga membantu memberikan solusi antara permasalahan kalian semua. Jadi di dalam layanan konseling kelompok ini di sana memiliki beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini minta tolong ya nanti untuk menjaga rahasia yang sudah kita bicarakan di sini nanti. Dan juga ada asas keterbukaan. Jadi kalian semua ini di sini itu atas dasar kesukarelaan dari diri kalian masing-masing, bukan karena paksaan. Jadi kalian di sini memang sukarela tanpa ada paksaan dan juga memang harus terbuka. Gitu. Jadi tidak menyimpannya di dalam diri, terbuka aja sama teman masing-masing. Jadi di sini saya ingin mendengarkan permasalahan yang mungkin ada pada diri kalian. Jadi ibu minta kalian semua untuk bisa mengatakan apa yang menjadi permasalahan yang ada pada diri kalian. Mungkin dari saudari Reza. Yaitu permasalahan saya waktu disuruh presentasi, saya malah diam Bu, karena saya merasa takut salah ngomong. Oh, ya. Berarti merasa takut untuk ngomong ke orang lain. Iya, takut salah. Ya, mungkin. Kalau saya ketika ada sesi diskusi itu, saya ingin menyampaikan pendapat atau ide saya, tapi saya itu takut ditertawakan. Oh, berarti ingin menyampaikan sesuatu, cuman takut ditertawakan orang lain. Jadi, dari saudara Dewi. Jadi permasalahan saya biasanya susah ngomong di depan umum, tetapi tahu jawabannya. Oh, berarti Dewi ini tahu ilmunya atau tahu jawabannya, cuman susah untuk mengutarakannya gitu ya. Ya. Kalau saudari Khalifah Nisa? Kalau saya suka minder kalau ada komentar negatif, jadi saya takut untuk tampil. Oh, berarti minder dengan komentar orang yang negatif itu, jadi membuat Khalifah Nisa ini takut untuk mengutarakan atau tampil ya. Kalau saudari Nadia Safi? Nah, kalau saya sering ngebandingin diri saya sama teman yang lebih pintar, jadi saya merasa insecure gitu. Oh, jadi Nasya ini sering membandingkan dengan teman-teman yang lain, merasa diri ini kurang daripada mereka lain. Gitu. Baik, jadi saya sudah mendengarkan berbagai macam permasalahan yang ada pada diri kalian masing-masing. Nah, jadi selanjutnya
kita kembalikan kepada permasalahan yang pertama tadi yang oleh saudara Reza. Nah, saudara Reza tadi permasalahannya itu tentang merasa takut untuk berbicara. Ya. Nah, jadi kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada solusi untuk permasalahan dari saudara Reza ini? Apakah ada solusi ataupun tanggapan yang bisa membuat Reza ini semakin leluasa lah untuk tidak takut kepada teman-teman di sekitarnya? Jadi kalau ada solusi dan juga tanggapan, silakan teman-teman untuk memberikannya. Jadi menurut saya buat Reza bikin kelompok kecil, terdiri dari orang yang suka berbaur agar Reza bisa mengikuti dalam sifat anak itu tersebut, dan Reza semakin beradaptasi sama orang-orang yang lain. Baik, terima kasih saudari Dewi. Kalau dari saya sih, setelah tadi kan berbaur sama teman-teman yang beda-beda sifat tadi, abis itu bisa membiasakan diri untuk mencoba, selalu mencoba gitu, tanpa takut salah dan disalahkan. Jadi tadi dari saudara Dewi itu mencoba mengelompokkan ya saudara Reza ini pada teman-teman yang aktif lah gitu. Jadi bisa membiasakan Reza ini berbuat juga seperti mereka, aktif dan tidak takut lagi. Dan dari saudara Huzaifi tadi itu membiasakan diri untuk terus mencoba juga. Ya. Baik, dari saudara Reza bagaimana? Apakah merasa ada yang salah lagi pada diri Reza sendiri, dan bagaimana Reza menanggapi solusi dari teman-teman? Dan saya juga cukup setuju dengan solusi dari teman-teman yang telah berikan. Jadi saya memiliki gambaran bagaimana saya bisa mengatasinya ke depannya lagi gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman sekalian atas solusinya. Baik, kita lanjut kepada permasalahan yang kedua ya, dari saudara Huzaifi. Tadi permasalahannya saudara Huzaifi ini kadang mau kasih ide yang di kelas itu di kelas, jadi tapi merasa ragu dan juga takut ditertawakan. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah ada tanggapan atau solusi dari permasalahan dari saudara Huzaifi ini? Dari saya, Ya. kalau solusi dari saya untuk saudara Huzaifi, sebaiknya kemukakan apa yang ingin kita sampaikan tanpa ada rasa takut atau salah benar itu nanti di belakang. Yang penting kita sudah mengemukakan apa yang ingin kita sampaikan. Baik, apakah yang kawan-kawan yang lain? Baik, dari saya sedikit menambahkan solusi kepada Huzaifi. Menurut saya selagi ide-ide yang ingin disampaikan itu baik saja, tidak ada unsur menyimpang, tidak ada unsur yang mengandung kayak isi komedi yang perlu untuk ditertawakan, nah itu tuh sebenarnya ya nggak usah takut untuk sampaikan saja, karena orang juga ingin mengetahui bagaimana pendapat dari saudara Huzaifi tersebut. Ya, jadi untuk permasalahan dari saudara Huzaifi tadi diberikan solusi oleh teman-teman yang mereka itu mengatakan bahwa Huzaifi ini kemukakan aja pendapat apa yang perlu dikemukakan oleh Huzaifi tadi tanpa memperhatikan maksudnya salah atau benarnya, karena itu salah ataupun benarnya itu pasti akan dibenarkan juga atau diperbaiki oleh guru yang ada itu di kelas. Nah, jadi begitu tadi lah. Selanjutnya, apakah dari saudara Huzaifi ini masih ada keluhan, maksudnya dari segi apa gitu? Kalau dari teman-teman tadi kan menyarankan untuk lebih menyampaikan aja walaupun itu salah ataupun benar. Dari Huzaifi bagaimana? Sebelumnya terima kasih atas pendapat atau solusinya dari saudari Pertunusa atau dari saudara Reza. Jadi
pendapat dari kalian tadi bisa saya terima. Mudah-mudahan saya di lain waktu nanti bisa menerapkan solusi dari kalian semua. Amin. Baik, jadi kita setelah selesai pada permasalahan yang kedua, kita lanjutkan kepada permasalahan yang ketiga tadi oleh saudari Dewi ya. Jadi permasalahannya tadi susah ngomong di depan umum, padahal tahu jawabannya, setiap jawaban yang dipertanyakan atau diberikan oleh guru-guru. Nah, jadi ini bagaimana solusinya menurut teman-teman dulu ya. Nanti diberikan oleh saya sendiri. Bagaimana menurut kalian solusi tentang permasalahan dari saudari Dewi ini? Yang Dewi ini takut ngomong, padahal kan dia tahu jawabannya, tahu ilmunya, tapi ngomong itu dia ini susah gitu. Jadi dari teman-teman bagaimana? Oke, di sini saya akan memberikan sedikit saran kepada Dewi. Saya berharap Dewi ini bisa meyakinkan dirinya bahwa Dewi ini memiliki banyak hal yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan juga saya berharap kepada Dewi ini untuk tidak menghiraukan apa kata dari orang lain. Percaya diri aja, kamu pasti bisa. Dan yakin kecerdasan yang akan kamu berikan itu akan memiliki manfaat yang baik di depan umum di banyak orang. Baik, terima kasih saudara Reza. Solusinya mungkin sangat bagus ya untuk saudari Dewi. Ya mungkin teman-teman yang lain apakah ada solusi lagi atau tanggapan untuk saudari Dewi ini? Jadi tadi sedikit menambahkan. Jadi untuk saudari Dewi tadi kita itu harus menimbulkan rasa kepercayaan diri dulu. Jangan menghiraukan orang dulu. Bangun kepercayaan diri sendiri untuk bisa mengemukakan pendapat atau jawaban yang sudah kamu pikirkan. Jadi tidak ada lagi dari teman-teman. Tidak ada. Jadi dari permasalahan saudari Dewi tadi, dari juga yang sudah ditambahkan oleh kawan-kawannya tentang solusi dari permasalahan Dewi ini, dan mereka ini meyakinkan Dewi untuk bisa yakin terhadap diri Dewi sendiri tentang kebiasaan Dewi sendiri, tentang ilmu yang Dewi miliki juga. Jadi kayak jangan hiraukan juga yang teman-teman di sekitar, dan juga kamu dan Dewi ini harus yakin bahwa Dewi ini pasti bisa itu. Jadi teman-teman itu tadi begitu kurang lebihnya. Nah, jadi dari teman-teman yang lain apakah memang setuju dari pendapat atau solusi dari teman-temannya? Sangat setuju. Baik. Jadi bagaimana saudari Dewi tentang solusi yang sudah dikemukakan oleh teman-temannya? Apakah itu membuat Dewi semakin merasa minder atau takut lagi untuk ngomong, atau malah sebaliknya? Bagaimana? Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusi. Insya Allah bisa diterapkan untuk diri Dewi sendiri. Terima kasih. Nah, jadi kita lanjut kepada permasalahan yang keempat ya, dari saudari Khalifatul Nisa. Tadi permasalahannya itu suka minder kalau ada komentar pedas, jadinya takut tampil begitu ya. Ya, jadi pada teman-teman juga bagaimana tanggapannya kepada saudari Khalifatul Nisa ini? Takut, sering merasa takut ya? Oke, terima kasih. Untuk sebelumnya, untuk permasalahan saudari Khalifatul Nisa tadi, bahwa kita itu kemukakan dulu pendapat diri kita tadi, bagus atau tidaknya tadi itu kebelak-belakangan. Kalau ada orang yang berkomentar pedas, jadikan itu motivasi bagi kita supaya kita lebih berkembang, dan kita akan membuktikan ke mereka yang berkomentar pedas tadi, kita itu bisa lebih maju daripada mereka. Baik, terima kasih saudara Zepi. Solusinya mungkin sangat bagus ya untuk menyemangati juga teman-teman sekalian. Baik, untuk teman-teman yang lain, ada? Kalau saya sih sangat-sangat setuju apa kata Zepi, karena kita itu jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain, kita fokus kepada diri kita sendiri saja. Seperti itu. Nah,
Jadi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah setuju saja dengan solusi yang sudah dikemukakan oleh dua temannya ini tadi, atau ada solusi lagi untuk permasalahan dari saudari Khalifatul Nisa ini? Sangat setuju dengan solusi yang telah diberikan oleh teman-teman tadi, dan juga jangan merasa takut lagi nya. Tadi kan katanya takut bahwa gara-gara karena minder tadi, Iya. rasa minder jadi bikin dia takut. Jadi jangan takut. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusi. Nah, dari permasalahan yang dikemukakan oleh saudari Khalifatul Nisa ini tadi, dia itu merasa minder dan juga takut terhadap komentar-komentar pedas dari orang lain. Nah, jadi solusi yang dikemukakan teman-teman tadi bahwa kemukakan pendapat itu walaupun itu bagus atau tidak, dan pendapat itu kan pasti akan diterima dan juga pasti akan diperbaiki oleh yang menerima kan, kalau memang itu memang sudah salah ataupun kurang lah begitu. Jadi juga jadikan motivasi yang orang berkomentar pedas itu, dijadikan itu sebagai motivasi untuk Khalifatul Nisa itu sendiri. Jadi bukan malah takut. Nah, kalau takut kan itu menyebabkan Khalifatul Nisa itu sendiri malah berdiam diri, malah tidak berkembang begitu. Nah, itu jadi ya selalu fokus pada diri Khalifatul Nisa sendiri, begitu ya. Mungkin dari Khalifatul Nisa itu sendiri bagaimana tanggapannya dari solusi yang sudah dikemukakan oleh teman-temannya yang sangat luar biasa ini, yang membantu Khalifatul Nisa ini supaya lebih bisa berkembang? Sebelumnya terima kasih buat solusi dari teman-teman. Insya Allah kedepannya saya bisa mengembangkan rasa percaya diri dan menjadikan komentar tersebut sebagai motivasi. Insya Allah. Nah, jadi kita kepada permasalahan yang terakhir ya dari saudari Nasel, itu permasalahannya tadi suka ngebandingin diri terhadap orang lain ya, jadi merasa insecure. Iya. Jadi bagaimana ini menurut teman-teman, bagaimana dengan permasalahan saudari Nasel ini? Dia merasa insecure, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Dari teman-teman apakah ada solusi atau tanggapan untuk dia? Baik, saudara Zilvi. Untuk tanggapan sih gini aja ya. Kita itu harus meyakinkan dulu bahwa Tuhan itu menciptakan otak yang berbeda-beda. Iya. Jadi kan tujuan kita itu juga berbeda-beda daripada orang. Kita itu ada yang bisa cepat menerima pelajaran, ada juga yang lambat. Jadi itu sesuai dengan kemampuan sendiri. Jadi kalau ingin berkembang lebih baik seperti dia tadi, kita itu harus menyampingkan dulu orang tadi. Kita meyakini dulu bahwa kita itu bisa juga lebih baik atau menyimbangi. Kalau bisa sih lebih baik daripada orang yang kita sandingkan tadi, supaya tidak insecure lagi kan. Baik, terima kasih saudara Zilvi. Teman-teman yang lain boleh berikan solusinya. Mungkin untuk insecure-nya lebih dikurangi dan untuk rasa percaya diri lebih dikuatkan lagi. Apapun yang kita punya itu belum tentu orang lain miliki. Mempunyai kelebihan masing-masing. Iya. Seperti itu. Dan untuk tanggapan ada sedikit sih kepada saudari Masa untuk lebih bersyukur gitu pada diri kita sendiri. Gak usah terlalu insecure gitu, karena semua orang memiliki perbedaan. Ya, jadi untuk permasalahan Nasel ini yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga merasa insecure. Nah, jadi dari solusi yang sudah dikemukakan teman-teman tadi, bahwa Nasel ini memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Jadi jangan merasa kemampuan Nasel itu kurang daripada yang lain. Oh, orang lain kan kemampuannya dari segi ini, tapi Nasel ini melihatnya hanya dari segi ini juga, sehingga Nasel ini membandingkanlah dari sisi dirinya sendiri. Padahal kan kalau Nasel bisa mencerna atau
belajar lagi bahwa kemampuan Nasel itu berada pada mungkin yang lainnya tanpa harus memandang dari kemampuan yang Nasel bandingkan tadi. Jadi mudah insecure jadinya kalau Nasel hanya tertuju pada kemampuan yang mungkin Nasel tidak mampu gitu. Ya, jadi bagaimana saudari Nasel? Apakah setuju atau merasa bagaimana dengan solusi yang sudah dikemukakan oleh teman-teman? Oke, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan saya solusi, dan mungkin saya bisa menerapkan apa yang kalian berikan kepada saya. Dari permasalahan yang kalian sudah kemukakan ini, ya ini berkaitan tentang kepercayaan diri kalian masing-masing ya. Ya ada yang insecure, ada yang merasa takut, ada yang pintar justru pintar tapi takut ngomong. Nah, jadi semuanya itu ya dari diri kita sendiri, bahwa kita itu harus belajar lagi dan jangan sampai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau membandingkan itu boleh, tetapi itu sebagai motivasi untuk kita berkembang, bukan kita semakin menutup diri. Ya begitulah, membuat diri kita itu tidak berkembang daripada orang lain. Padahal kan kita juga mau seperti mereka yang juga pintar, yang juga bisa ngomong, dia percaya diri juga. Baik, jadi Ibu ada satu kertas motivasi lagi yang terakhir. Nah, di sini ada percaya diri itu dilatih, bukan ditunggu. Ya. Jadi, percaya diri yang ada pada diri kita itu perlu dilatih, bukan ditunggu. Kalau ditunggu kan kita berdiam diri sambil menunggu gitu. Datangnya percaya diri kan nggak bakal datang kalau kita nggak melatihnya. Nah, jadi kalian itu bukan sendirian. Bahkan orang yang percaya diri itu pun dulunya pernah takut, tetapi mereka itu melatih diri mereka untuk bisa percaya diri lagi, bukan hanya berdiam diri dengan ketakutan itu. Ya. Nah, jadi dari permasalahan kalian tadi, dari permasalahan saudara Reza tadi yang sudah dikemukakan solusinya oleh teman-teman. Nah, kalau dari ibu sendiri itu, ya saudara Reza ini harus banyak latihan, maksudnya banyak berkelompok lah, berkomunikasi dengan orang lain juga, agar saudara Reza ini tidak berdiam diri dan juga bisa melihat orang lain ini lebih aktif. Jadi saudara Reza ini tidak merasa takut sendirian ya. Nah, dari saudara Uzaifi tadi itu, dari ibu perlu penguatan bahwa ide itu tidak selalu sempurna ya. Jadi kalaupun ide itu ada pada diri Uzaifi, ya sampaikan. Kalau itu memang salah, ya pasti akan ditegur oleh guru atau siapapun itu. Jadi ya sampaikan aja walaupun itu salah, dan kalaupun itu benar, itu luar biasa bagi diri Uzaifi. Nah, untuk saudari Dewi tadi, yang Dewi itu merasa takut ngomong, padahal Dewi itu mampu untuk menjawabnya. Jadi dari ibu sendiri itu, Dewi ini perbanyak ya latihan public speakingnya, supaya Dewi ini bisa ngomong yang ada pada diri Dewi sendiri ya. Misalkan ilmu itu bisa Dewi jawab, jadi Dewi itu tidak merasa takut lagi tentang apapun yang ingin Dewi sampaikan. Jadi perlu melatih ya, perlu melatih public speaking Dewi, karena Dewi sudah pintar, sudah ada ilmunya tentang sesuatu. Jadi kalau itu tidak disampaikan, ya pasti ada lah di dalam diri Dewi itu, ini sesuatu yang Dewi tahu tapi Dewi tidak bisa mengungkapkannya. Jadi merasa, kenapa ini nggak terluapkan gitu ya, nggak tersampaikan. Jadi Dewi harus bisa melatih lagi public speaking Dewi. Dan untuk saudara Khalifah dan juga Nasel ini, menurut ya pendapat ibu sendiri, bahwa Nasel ini harus bisa mengelola pikiran Nasel dan juga Khalifah untuk tidak membandingkan diri kalian kepada orang lain. Ya, kalian itu punya kemampuan yang mungkin mereka itu belum melihat kemampuan yang ada pada diri kalian. Kalau kalian
hanya berfokus pada kemampuan orang lain, dan itu membuat kalian merasa diri kalian itu tidak apa-apalah dari mereka, tidak sebanding dengan mereka. Mereka itu lebih tinggi daripada, lebih mampu daripada kalian. Nah, kalau begitu kan kalian pasti merasa rendah lah, maksudnya itu selalu membandingkan diri kalian. Padahal dari perbandingan kalian itu seharusnya itu menjadi motivasi lagi untuk kalian bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kalian, dan juga diri kalian itu harus bisa mengetahui kemampuan diri kalian itu di mana ya, sehingga kalian bisa belajar dan terus mengembangkan kemampuan itu. Dan juga tentang mengenai komentar negatif orang lain itu, jangan jadikan itu sebagai membuat diri kita itu semakin down, yang sedih ya. Itu terkadang perkataan yang kasar itu terkadang kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, itu bisa menjadi motivasi untuk kita berkembang. Jadi mungkin itu pendapat dan mungkin solusi dari Ibu dan juga teman-teman, kan sudah ada mengatakan solusi juga, dan solusi itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kita masing-masing, untuk bisa berkembang lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, jadi semoga pertemuan kita, kegiatan kita hari ini bisa menambah wawasan dan juga menambah motivasi untuk kita sendiri, kita masing-masing, untuk lebih berkembang lagi tanpa harus merendahkan diri kita. Ya, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita ini bisa daripada orang lain, tetapi tidak merendahkan, tidak mau merendahkan orang lain. Tetapi dengan itu kita dijadikan motivasi untuk kita berkembang. Ya. Jadi terima kasih atas pertemuannya hari ini sungguh menjadikan pelajaran juga buat kita semua. Dan walaupun jika ada masih sesuatu yang masih merasa adalah pada diri kalian itu masih ada sesuatu, nanti bisa hubungi Ibu kembali gitu untuk evaluasi selanjutnya. Nanti Ibu juga akan mengevaluasi perkembangan kalian bagaimana, apakah dengan diskusi layanan konseling kelompok ini kalian ini bisa lebih mengontrol kepercayaan diri kalian, atau justru sebaliknya. Ya gitu. Jadi mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Ya Bu. Ya, Ibu minta maaf kalau banyak salah dan juga banyak kekurangan dari pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.